Berikut adalah tipe-tipe dan jenis-jenis mobil yang kurang laku kalau disewain lepas kunci harian di Jakarta. Jadi, list ini sebetulnya bukan jenis mobil yang kurang bagus ya, yang jelek, yang nggak oke. Tapi sebetulnya ini kita berbicara dari pasar rental mobil harian lepas kunci di Jakarta ya. Spesifik seperti Osborne Rental Mobil, kita sudah berjalan 3 tahun dan kita sudah punya cukup data untuk menceritakan apa aja sih. Kalau kamu mau bikin usaha rental mobil, sebaiknya mobil-mobil jenis ini dikurangi dulu di dalam armada kamu. Ini bukan berarti kita juga nggak ada mobilnya ya, tapi kita lebih cenderung sedikit mobilnya. Karena kurang laku disewakan harian lepas kunci di Jakarta. Yang pertama ini mobil yang sebetulnya laku banget di Indonesia. Penjualannya selalu top 5 besar di Indonesia. Tapi kalau disewain harian lepas kunci di Jakarta, kurang laku. Ada yang tahu? Iya, betul. Itu adalah Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Kedua mobil ini, kalau disewain harian lepas kunci di Jakarta, itu emang agak kurang laku sebetulnya ya. Faktornya pernah kita bikin satu video khusus yang menjelaskan kenapa. Tapi intinya adalah mobil ini sudah sangat dicap sebagai mobil taksi online. Dimana di Jakarta itu berseliweran banyak sekali mobil Calya dan Sigra. Jadi ketika kita sewain lepas kunci di Jakarta, kita jemput pacar kita jemput istri, keluarga. Yang ada nanti, itu taksolnya udah sampai. Padahal itu kita sendiri, kita udah sewa 400.000, 300.000, tapi kita dicap sebagai taksi online kan ya. Pada akhirnya faktor itu yang menyebabkan banyak sekali orang mending dia tambah rupiahnya untuk sewa mobil yang lebih bagus ataupun ganti ke mobil yang kecil seperti Brio atau Agya yang tidak ada cap taksi online-nya. Yang kedua ini adalah Wuling REV dan teman-teman mobil listrik yang terjangkau. Nah ini yang menarik nih, Wuling REV itu sempat menjadi salah satu mobil listrik terlaris di Indonesia. Tapi ternyata ketika disewakan lepas kunci dan harian ya, di Jakarta ini orang masih banyak yang skeptis, masih banyak yang takut. Nanti ngecasnya ribet lah, nggak bisa pergi jauh, nggak bisa kemana-mana. Padahal sebetulnya ya, secara kenyamanan mobil listrik tuh enak banget. Karena tidak ada ganjil genap, tidak ada kebisingan suara mesin itu di mobilnya. Dan irit sebetulnya. Irit karena tidak perlu beli bensin, itu semua pakai colokan aja di listrik. Nah, cuma nih persepsi pasarnya ini masih belum terbentuk ke arah situ. Masih lebih banyak orang takut, ribet, terus kalau tiba-tiba habis tengah jalan gimana, itu yang menyebabkan mobil listrik ini ketika disewakan harian lepas kunci di Jakarta, ini masih belum bisa tinggi gitu salesnya. Nah, yang ketiga, ini adalah beberapa varian mobil ya. Ini versi Daihatsu dari mobil yang ada Toyotanya. Jadi misalkan Daihatsu Xenia, Daihatsu Terios, ataupun Daihatsu Rocky. Nah ketiga jenis mobil ini kan sebetulnya dia punya kembaran di versi Toyotanya ya. Xenia dia ada Avanza-nya, Terios ada Rush-nya, Rocky ada Raze-nya. Nah varian Daihatsu dan varian Toyotanya meskipun sama-sama diproduksi di pabriknya Daihatsu, tapi karena beda di emblemnya itu, beda di emblem dan di tipe, itu yang membedakan penjualannya. Ya, ternyata terbukti di Indonesia ini orang sangat peduli akan citra, akan image, akan gengsi. Jadi ketika dia mau sewa mobil ya, lepas kunci harian di Jakarta, dia kan cuma pakai mungkin 1 hari, 2 hari. Dan dari durasi yang sebentar itu pun dia pengen merasakan versi Toyotanya gitu. Karena ya brandnya ini loh, brandnya Toyota itu sudah sangat kuat nempel di masyarakat Indonesia, sehingga kalau pakai versi Daihatsu itu kayak downgrade gitu rasanya ya. Ya ini persepsi pasar aja yang terjadi di lapangan. Tapi secara kualitas mobilnya, kalau kita ngomongin value for money ya, sebetulnya tipe Daihatsu itu cenderung menawarkan fitur yang lebih bagus dengan harga yang lebih terjangkau dibanding versi saudara kembarnya di Toyota. Nah, yang terakhir untuk harian lepas kunci di Jakarta yang kurang diminati adalah mobil manual. Jadi terlepas dari tipenya apa, mobil paling bagus sekalipun let's say Innova ataupun Fortuner, tapi ketika mobil itu manual, cenderung masyarakat Indonesia ini, masyarakat Jakarta terutama, itu malas sekali bawa mobil manual. Karena ya kita tahu sendiri ya, macetnya luar biasa parah di Jakarta. Belum tentu kalau
udah merayap itu. Kita kan pegel banget ya. Maju, injek kopling, angkat rem tangan, turunin rem tangan, lepas kopling, ngegas. Waduh, banyak banget hal yang harus dilakukan oleh anggota tubuh kita cuman untuk majuin mobil sedikit. Dan orang tuh jadi pegel, males gitu untuk pakai mobil manual. Nah, cuman ya, balik lagi, mobil manual itu belum tentu jelek ya. Tapi kekurangannya disewakan lepas kunci harian di Jakarta itu penjualannya agak kurang gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari video ini, kalau kamu mau usaha rental mobil lepas kunci harian di Jakarta, nah inilah keempat tipe dan jenis mobil yang sebaiknya dikurangi dulu di armada kamu. Bisa ada, kita pun ada mobil manual, kita pun ada mobil Tigra di armada Osborne. Tapi itu pun masing-masing hanya satu dari total 30 armada yang ada di sini gitu. Jadi tetap ada yang sewa, cuman ya kita proporsikan armada kita ini lebih banyak di mobil yang Matic, di mobil yang Toyota ataupun Honda yang jelas diminati oleh pasar lepas kunci harian di Jakarta. Oke, sekian video dari kami. Kalau mau sewa mobil, langsung aja hubungi admin kita, ada nomornya di deskripsi, dan selamat bersenang-senang.